Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas casan aki made in Om Bandot. Ya enggak? Dia bikin casan ini dengan rangkaian yang sederhana. menurut dia ini alat ini bisa ketika ngecasnya full, maka proses pengecasan akan berhenti secara otomatis. Nah, gua ini melihat ini lumayan ya. Kalau teman-teman yang udah pada punya duit terus beli chargeran aki yang bermerek ya itu udah bagus, alhamdulillah. Cuman kalau buat teman-teman lain yang belum punya, daripada bolak-balik ngecas, bukan berarti nggak mau bagi rezeki sama tukang casan aki, bukan. Cuman kan kadang-kadang lu ketika misalkan motor mau line up nih sore hari, atau alat ini kan bisa dibawa ketika lu lagi balap ya. Lumayan gitu, maksud gua lo nggak perlu keluarin modal besar yang kalau menurut Om Bandot berapa duit bang habis nih total kira-kira? Ya kira-kira nggak habis 200.000, nggak habis lah. Pegoan kayaknya, pego lebih dikit lah. Nah sekarang ini kita tanya aja satu-satu, apaan aja sih part yang dipakai di dalam rangkaian aki ini? Oke Om, apaan aja nih? Yang jelas kan trafo nih. Yang jelas sih trafo. Nah trafo, terus ini mungkin rangkainya paling sederhana ya, simple. Tapi ini kemarin karena banyak ditambahin elko, dioda kecil itu yang ukuran 3 ampere. Karena kemarin mau nambahin kipas aja nih. Sebenarnya nggak pakai kipas juga nggak apa-apa, cuman kita pengen safety-nya aja buat ngademin. Apa? Orangnya juga kebuka begini sih. Tapi kan rencana mau dikasih tutup ya? Ya rencananya mau dikasih tutup. Nanti pakai apa no? Pakai akrilik. Mika ya? Nah kalau trafo sih sebenarnya nggak harus yang 10 ampere nih, kebetulan ada yang nganggur 10 ampere, ya udah kita manfaatin aja. Sebenarnya banyak pakai yang 3 ampere bisa, 5 ampere bisa. Nah kan trafo ada yang tunggal, ada yang CT. Nah ini nih yang ini nih tunggal nih. Yang tunggal memang rada ribet, lebih gampang yang CT sih sebenarnya bikinnya. Bedanya apa sih Om? Gulungan dalamnya sih bang, gulungan kabel dalamnya. Kalau pakai yang tunggal ini, kalau pakai yang dioda yang biasa nih, yang kayak yang bulat kecil-kecil gitu, yang ukuran 6 volt, yang ukuran 6 ampere itu ya gantinya yang ini nih, gantinya dioda yang kotak, dia pakainya 4 biji di paralel bang. Jadiin satu gitu ya? Jadiin satu, 4 biji. Nah udah, kemarin nyari diodanya kosong, adanya dioda kotak, ya udah nih kita pakai yang dioda kotak nih. Terus? Nah kalau dioda kotak, yang perlu diperhatiin sih nyambung min plusnya aja sih. Dia ada AC sama DC-nya bang. Kalau yang dioda kotak ini, gitu. Kalau dioda kotak, jadi ngambil rangkaiannya itu yang AC-nya dia ngambil yang keluaran dari trafo nih bang. Nah dia modelnya nyilang. Ini kalau kayak gini plus minusnya yang mana bang? Nah kalau yang ini nih bang, nanti ini nggak kelihatan lagi. Ini ada di sini ada tulisannya bang. Plus min yang AC sama yang DC-nya. Nah ini kan ini plus DC nih. Ini udah dicabut ya? Udah dicabut belum? Belum. Casannya udah dicabut belum? Itu ya, motor truk ntar. Nah, kalau gini nggak kelihatan. Nah. Oh, itu ya? Ya. Ini ya? Nah, yang ada plusnya ini dia plus keluaran DC nih bang. Oke. Plus keluaran DC. Pokoknya ada tandanya ya? Tandanya ya, ada ya? Plus keluaran DC. Output dari trafo. Output dari trafo ke sini nih. Ke plus AC. Plus AC. Nah, ntar dia keluarnya udah DC nih. Yang ini min. Nah, ini min. Pokoknya dia modelnya silang bang. Ya. Yang plus minnya di seberangnya. Nah, silang ya, diagonal. Sebaliknya yang DC juga seperti itu. Plus min. Ya. Dari trafo, rangkaiannya dulu bang. Rangkaian dari trafo tadi yang dari depan nih, sini, ini kan dari ground ya? Ini yang 0 ya, ground. Kan masuk ke minusnya. Ke minus AC. Minus AC dioda. Oke. Terus yang, kok ini abang naruh yang ke 15 bang? Nah sebenarnya kan
bisa ke 12, bisa ke 15. Kan di sini banyak nih pilihannya sampai 32 volt. Nah, itu tergantung kebutuhan sih. Semakin besar voltase yang dikeluarin, kalau menurut gua buat pengisiannya sih biar lebih cepat aja sih, Bang. Ngaruh ke akinya tuh jebol agak ya? Nah, makanya ini kita kasih ini nih, Bang nih. Kiprok yang di motor nih. Kemarin ada kiprok bekas. Ya udah kita pakai aja nih kiprok. Ini kiprok motor apaan? Ini kan punyanya Kawasaki sama Yamaha sama. Mod kiprok apa aja bebas gitu? Kiprok apa aja bebas. Yang penting nanti pas rangkaian pas jalurnya aja nih, Bang. Kan ini yang 4 pin nih, 4 soket. Nah, yang dipakai cuma 3. Kalau di motor kan ada satu nih yang dari 10 lampu yang buat ke lampu. Nah, itu nggak kita pakai. Berarti rangkaiannya dari trafo masuk Dari ke trafo dioda. masuk ke dioda. Dari dioda masuk ke kiprok. Keluaran dari Nah, kiprok. keluaran di kiprok langsung keluar ke cas aki, positif aki. Positifnya. Ya. Negatifnya Nah, negatifnya kita ambil dari dioda. langsung. Ya, langsung. Oh. Nah, dia negatifnya si kiprok kita ambil ke dioda juga nih. Negatifnya nih yang kabel hitam ini ya. Ya, Negatif. Ini dari negatifnya ada dioda masuk ke negatif kiprok. ya. Dia ngambil buat masa aja, Bang. Kalau yang satu lagi Yang ini kan positif. positifnya dari Ini yang pengisian ini yang pengeluaran dari dioda. dikeluarin ke kiprok dulu nih, Bang. Oh. Jadi nggak langsung ke casan Iya. kalau mau dibikin otomatis. Paham. Begitu keluarannya kiprok baru masuk keluaran kiprok baru ke aki gitu ya. Baru ke aki. Kalau nggak pakai kiprok, ini langsung. Cuman kan kita nggak tahu. Takutnya kita kelupaan matiin atau apa, nanti panas, Iya. melembung akinya. Kalau nggak meledak. Terus untuk ukuran elko-nya nih, Bang. Ini Ini elko buat apa, Bang? Elko sih kalau kita ukur pakai voltase ya, dia nambah arus yang dikeluarin juga sih, Bang. Dari si trapo yang keluar ke voltase yang dikeluarin yang masuk ke aki pokoknya. Iya. Nambahnya berapa, Bang? Ini kita tambahin elko ini kita ukur kemarin 18. Padahal di situ Padahal di sini 15. Nah, sebenarnya kita bisa pakai 12, kita kasih elko nanti kalau nggak salah sekitar 15, berapa atau 16 gitu. Ini kenapa Bang kasih 15? Ntar akinya nggak kelebihan beban, Bang. Nah, kan udah ada si kiprok ini. Ditahan sama kiprok itu ya. Sama kayak di motor kan, kalau semua kiproknya bermasalah, akinya pasti jebol terus. Overcharge. Yeah. Nah, terus untuk si si kipas fan ini ngambilnya dari Nah, kipas ini kita ambil dari ini, Bang, dari positif sama negatifnya output si dioda. Oh, termasuk si elko-nya juga nempel di dioda berarti. Ya, jadi dioda ini yang ada garisnya ini kan ke negatif. Nah, yang ini ke positif. Makanya si rangkaian kipas juga masuknya lewat tadi. Tapi ditambahin dioda yang 3 ampere kalau yang buat kipas. Buat tahanan aja sih. Nah, ini elko-nya ukuran berapa, Bang? Ini 47.050 volt, 47 mikro. 47.000 mikro. Fan-nya nih? Fan-nya nih watt ini? Dia 12 volt, Bang. Ini yang buat kipas ini ya, komputer ya? Iya, komputer. Sama aja kan ya? Itu sih tergantung selera masing-masing ya. Ada yang kecil, ada yang gede, terserah mau pakai yang kayak gimana. Sebenarnya nggak pakai kipas juga nggak apa-apa sih, Bang. Cuman kan kalau ketutup, misalkan terketutup panas. Ya, karena kita pasang kipas ini, karena nanti kedepannya kita mau tutup. Makanya kita pakein kipas. Kalau kebuka sih nggak masalah. Ini nih ya, voltmeter. Nah, ini kemarin ada bekasan ngelihat ada voltmeter, ya udah kita pasang jadi buat ukuran juga sih, Bang. Ngambilnya dari powernya dari? Nah, sama ambil output yang dari dioda. Min plusnya. Dioda min ke hitam min berarti ya? Ya, hitam min, merah ke plus. Sebenarnya pakai dioda yang kotak ini sih sederhana banget, lebih mudah. Ketimbang yang pakai 4 kaki tadi. Ya, karena harus ngerangkai, takutnya masangnya kebolak-balik. Kan dia harus nyesuaiin garisnya tuh, Bang. Nah, nanti di tengahnya itu diambil yang min plusnya.
nanti buat output yang buat lari ke pengisian aki. Itulah makanya akinya bisa kedetek ya, Ya. bisa kedeteksi gitu maksudnya kan, berapa volt gitu kan. Ya. Nah kalau ini bang, ini kita bisa tes ya bang pakai tester gitu. Bisa. Maksudnya biar jelas outputnya berapa Nah, volt. ini kan kalau kita lihat dari output yang si trafo itu kan kita ambil yang 15 ya. Ya, harusnya Nah, keluarnya 15 dong. Harusnya keluarnya 15. Nah, berhubung ini kita tambahin elko, itu pas kita ukur keluarnya jadi 18. Coba kita tes ya. Ya. Ntar gue colok dulu. Nah, makanya itu kan elko kan sebenarnya buat ngalusin, buat stabilin listrik juga sih. Makanya kita tambah itu. Ya, coba onin. Set. Nih kita pakai, nah Itu tanda apaan bang? itu yang voltmeter yang kita pasang itu yang biasa banyak di motor-motor pakai 17.7, 17. Nah kalau kita ukur pakai voltmeter ini sih nggak jauh beda bang. Set, tempel, tes. Jadinya 17 18 Nah, berapa itu? 18, 1793, gitu-gitu aja sih bang. Tuh 18. Di sini Itu- tulisannya 17.6 ya? Iya. Di voltmeter ya? Nah karena kan itu yang digital buat variasi ya, keakuratannya pasti ada melenceng-melenceng sedikit lah. Nih, itu tuh. Kelihatan ya 18, 17.9 Ya kan, tadi. yang pakai LED itu Padahal keluarannya dari si Travo harusnya cuma 15 cuma ya? 15. Karena elko jadi Kita tambahin elko jadi naik 18. seumpama abang pasang tadi yang di tempat 12, mungkin di sini sekitar. Sekitar 16 atau 15. Tetap berubah ya? 15, berapa. Terus bang, ini alat aki apa aja yang bisa dicas di sini? Nah, sebenarnya kan ini kemarin bikin alat ini gara-gara kita punya baterai lithium itu dicas pakai aki yang kita beli jadi, nggak bisa nih bang. Alat chargernya? Iya, alat chargernya nggak bisa support ke itu. Ngecas aki lithium. Iya. Oke bang, sekarang coba kita cas bang yang aki biasa dulu bang. Nah. Aki biasa, ya kan. Ini dicas, tar dulu. Diukur dulu dia. Dia berapa ini? Berapa sisa di sininya? Set. 11, 11.6 ya. 11 sekian. Nah ini kemarin sebenarnya ini 11 sekian. ya 11.67, 11,6 lah. 11,6. 11,6. Ya kan? Ya. Nah ini sebenarnya kemarin nih aki mati total nih bang. Mati total, nggak ada setrumnya sama sekali. Terus dicas pakai ini. Gua cas, cuman gua akalin. Mungkin udah banyak yang tahu juga, mungkin banyak orang nggak tahu. Diapain Nah, bang? Ini kita buka nih bang, kita buka, kita isi air. Nah sebenarnya kan kalau sebenarnya kebanyakan aki kering itu kan kayak yang udah bermerek gitu, kecuali yang gel ya bang ya. Kalau yang gel itu murni gel. Kalau yang dibilang aki kering itu sebenarnya cuman aki free maintenance sih. Tetap di dalamnya ada cairan juga dia bang. Gel kayak gel gitu kan. Bukan air. Kan ada juga yang model kita beli nih bang, dapat gelnya juga nih. Jadi kita mau dipakai dimasukin dulu gelnya. Iya, itu bukan gel, cairan. Cairan ya? Cairannya rada kental, makanya dia rada tahan lama, nggak perlu diisi air. Nah airnya dia emang rada kental. Nah kalau semuanya tekor, Ini silat mana bang air? nah ini kita buka nih bang karetnya. Nah ntar kita isiin air dulu. Nah terus kita cas, copot nih. Udah kita ukur lah. Nyimpan ini udah 3 hari yang lalu nih. Kebetulan 11 apa? 11.6 ini tadi ya? 11.6 dari 0. Mana juga kita ngecas ini nggak lama bang, setengah jaman lah. Setengah jam. Sekarang kita cas bang. Cas. Cus. Coba tolong bang. Bang, gua mau ngetin ininya. Nah ini kan di saat cas aki berjalan kan Kelihatan tuh bang. 14.33. Ini kelihatan penambahannya. Tadi kan 11. 11.6. Nah ini ntar kita coba kita tunggu 5 menit. 5 menit
nanti kita lihat ada perubahannya atau enggak. Oke. Nah, Tunggu dulu 5 menit. Oke, kita tes. Udah 5 menit. Ini dia. Tolong Bang. kalau tadi kan pas sambil dicas berjalan pertama kita nyolok itu kan di 12.6. Nah, sekarang ini udah 13.84. Ini posisi casannya sambil nyala. Nah, Tunggu. kita coba ukur casannya dimatiin. Kita cabut casannya. Positif minnya kita cabut. Nah, kita ukur. Nah, yang tadinya 11.7 selama 5 menit ini udah berubah di 12,15. Ini aki rusak, aki mati nih tadinya. Kita coba benahin. Oke, berarti bekerja ya. Ini alat udah kelihatan hasilnya. Nah, kendalanya apa Bang? Kemarin kok pada akhirnya Abang bilang tadi justru alat casan aki yang beli kok malah nggak bisa ngecas litium. Mungkin ini ya. Kemarin kita lihat loh kok pakai casan yang beli jadi kok nggak support, apa dia keluarannya itu terlalu kecil makanya dia nggak mau nendang ibaratnya. Nggak mau nendang. Sedangkan kita kemarin coba cas di tukang aki, dia mau ngisi. Nah, sedangkan casan tukang aki kan itu dia bikinan sendiri, dia untuk keluarannya voltasenya bisa disetel, bisa diukur. Benar. Nah, dari situlah cobalah kita bikin nih alat ini iseng-iseng. Ini juga pakai barang bekas semua sih, yang baru beli dioda doang kemarin sama Elko. Dioda sama Elko. Iya, kiprok kita pakai kiprok bekas. Ini trafo kebetulan dikasih temen kemarin, ada nganggur temen. Nah, kemarin minta yang CT, dibawanya yang tunggal. Nah, ini kita pakai trafonya mereknya Kurai. Mungkin banyak sih mereknya macem-macem. Cuman di pasaran Kurai juga gampang dicarinya. Nah, kebetulan teman produksinya dekat rumah nih si trafo ini Kurai. Berapa duit Bang? Kalau yang 5 ampere itu Bang 85 harganya. Kalau yang 3 ampere sekitar 55. Kalau 10 ampere begini? 10 ampere itu 185, Pak. Nah, harganya CT sama tunggal paling bedanya 10 ribuan lah. CT sama tunggal sendiri bedanya apa sih Bang? Untuk keluarannya aja sih Bang. Sama kalau komponen dalamnya sih gulungan. Itu aja? Iya. Kalau secara misalkan nih kita pakai yang ini trafonya kita gandeng CT ya. Iya. Rangkaiannya tetap sama ya? Rangkaiannya beda Bang. Nah, Dia di outputnya, kalau ini kan semuanya diambil 15 volt. nah. Cuman satu kan 15 voltnya. Kalau yang CT itu kita ambilnya 2 buat si positifnya ini. Nah, ntar groundnya itu ada nanti di sini tulisannya CT. Nah, itu yang kita ambil groundnya. Untuk keluarannya kita ambil 2, semuanya 15. Nanti ada nih kanan kiri 15. Kita paralel pakai dioda. Konten berikutnya aja lagi ya? Ya, kita itu- bikin yang modelan CT ya? Itu lebih simpel sih bikinnya, lebih Berapa, Bang? murah. Sekarang, Bapak, tolong Bang. Ini litium, aki litium di 13.09. 13,9. Ini tadi kita coba cas pakai ini juga 13.09. masih 12,8 kalau nggak salah tadi. Ntar bingung, ini aja deh, ini kan sekarang 13.09. Ya. Sekarang dicas pakai ini. Boleh. Kita tungguin 5 menit lagi. Ya. Pasang dulu. Jepret. Ini udah. Oke. 5 menit lagi. Gue penasaran lihat ini. Tapi 13.09 tadi ya? Ya. Harus 13.31 tetap juga ya? Mungkin nantinya juga ini nggak bakal bisa lebih dari 14 atau 15 Bang, karena kan kita pakai kiprok ini. Kecuali kiproknya dicabut. Iya, dia bisa bablas aja ya. bablas.
Tapi resikonya akinya jebol. Rusak. 5 menit. Kan kita lihat lagi nih jadi 13 berapa setelah dicas selama 5 menit? Udah 5 menit. Udah 5 menit. Geseran bang. Udah 5 menit kita tes. Ini yang lithium ya. Setelah tadi yang aki kering biasa, sekarang yang lithium. Tadi di 13 berapa? 6 ya? 13,6. 13,06. 13,06. Sekarang jadi 13,16. 13,16. Dan ini kayaknya udah masuk kategori. Ini kayaknya udah full untuk di akinya ini karena kita lihat dari tadi dia nggak mau nambah, maksimal di 13.20, balik lagi ke 13.17. Mungkin karena kita pakai kiprok di akinya udah nggak mau lebih, jadi dia udah keputus di sini nih bang. Itulah fungsinya kiprok ya makanya. Untungnya pakai kiprok itu. Seumpama nggak pakai kiprok nih bang, langsung nih bang, dari trafonya langsung ke dioda, dari dioda langsung ke ini aki. Bisa, cuman kan kadang kita nggak mungkin kan ngecas aki nungguin, ntar tahu-tahu kita lagi ngencing, balik lagi lupa, tahu-tahu akinya udah ngembung, jadi nggak bisa kepake. Gitu. Iya. Nah kemarin kita bikin safety-nya, ya itu tadi pakai kiprok. Sebenarnya mungkin pengganti kiprok ada, gue juga kurang paham tuh namanya apa, bikin rangkaian lagi sih lebih ribet. Ya paling simple ya ini pakai kiprok aja, semua motor bisa, yang penting tahu jalur input sama outputnya aja sih bang. Nah terus bang, untuk kisaran nih kalau kita hitung satu-satu nih ya, harganya berapa nih bang? Nah, masih on nih bang. Itu. Nggak, mati. Nggak dicabut dulu kabelnya? Nggak usah. Bentar. Nah, kalau untuk kisaran harga, nah kebutuhannya kan beda-beda nih. Kadang ada yang mau. Nih jangan yang gede-gede. Nah, kalau pakai yang 3, yang terjangkau lah ya. Yang 3 ampere itu 55.000. 55. Yang 5 ampere itu 85.000. Anggaplah yang 5 ampere lah ya, 85. Betul. Trapo. Sebenarnya kalau teman-teman punya alat elektronik yang udah rusak di rumah itu kayak ampli atau subwoofer aktif atau speaker aktif itu bang, itu dibuka kan ada rangkaian ada traponya. Itu bisa diambil, bisa dimanfaatin. Diodanya gitu. Juga ada di situ. Diodanya ada, diodanya mau pakai yang bekas juga nggak apa-apa. Elko-nya paling nggak ada ya? Ya, Elko juga ada juga bang. Kalau perangkat di audio ada kayaknya ya? Ada. Ya, sebenarnya pakai barang bekas bisa berarti? Bisa, pakai manfaatin barang bekas bisa. Nah ini kalau dihitung tadi bang, trapo katakanlah gocap 60 dah. Ya, taruh 60 ya, yang 3 ampere. 60. Terus kalau dioda kotak itu harganya cuma 15.000. Dia ada juga kalau nggak pakai dioda kotak, pakai dioda sisir. Sama rangkaiannya, tinggal nyambung min plusnya yang keluar dari trafo, udah langsung outputnya. Cuman beda model aja sih. Kalau yang lebih murah lagi pakai dioda yang kaki 4. Yang kecil-kecil bang. Oh yang halus-halus itu? Ya yang. Cuma di paralel lagi ya? Kalau yang pakai tunggal pakai diodanya 4. Kalau pakai CT butuh diodanya cuma 2. Oh. Gitu. Nah itu bang apa lagi bang? Udah itu kalau dioda kotak nih harganya 15.000. Tambah 60, 15, 75. 75. Terus Elko itu kan macam-macam. Ini ada yang gede nih yang 47.000 mikro, yang 50 volt ini harganya 7.000. Ada yang harganya 3.000 juga ada bang, yang lebih kecil. 75 berarti 82.000. Ya. 82.000 terus kipas itu selera, ada yang lebih kecil lagi. Yang ini sih kalau gue bilang sedang ya. Kalau yang kecil itu harganya 10 ribuan. Ceban. Tadi 82, 92. Dioda yang 3 ampere. Dioda 3 ampere itu paling 1.500 lah. Butuhnya berapa? Satu doang dioda. Butuhnya satu. Berarti 80 cepet lah katakanlah ya. Iya. Nah, tapi kan ini bang, mau lihat perintilan ini bang nih. Nah, perintilan ini kan kadang ada orang yang nggak mau pakai begini langsung. Cuman kan kalau kita kan pengennya simple, nggak usah nyabut-nyabut. Karena di bengkel ya, biar tinggal on off doang. Ini beli saklar yang ada lampunya ini 3.000. Terus ini kita bikin safety lagi nih bang. Sikring. Kita tambahin sikring. Takutnya namanya ntar nggak taunya min plusnya beradu beradu short deh. Daripada kebakar kan, akhirnya
kita beliin nih si kering 3.000. 3.000. Sebenarnya kalau ada alat barang-barang bekas mah nggak habis banyak lah. Kabel ini 5.000. Iya. Ya. Ini yang paling mahal. Lumayan ngeliatnya. Nah, ini sih lumayan. Makanya kalau nggak punya voltmeter, mungkin bisa tambahin voltmeter yang variasi-variasi motor nih bang. Kan kalau beli di online murah nih bang. Dari harga 10.000 juga ada. Gitu. Cuman kan presisi untuk Nah, untuk presisinya pasti ada. Kalau yang LED digital ini dia ada melenceng-melencengnya 0, berapa tuh ada. Kalau pengen akurat ya, kalau punya ini tinggal diukur aja di sini. Udah pasti ntar ketemu. Oke, kayaknya udah cukup segitu dulu bang. Tapi ntar untuk yang versi CT kita bikin lagi, boleh. kita konten lagi. Sama nih kata Om Bandot, dia akan tambahin mika. Akrilik, ya. Pakai mika ya, jadi biar lebih safety aja. Iya. Bawahnya juga pakai mika gitu kan. Iya. Ini kan sementara doang. Sementara pakai kayu. Kalau ntar udah jadi sih kayak bentuknya juga lebih jadi enak lah. Iya, Nggak dilihat. berantakan Iya, begini. nggak takut. Kalau punya anak kecil di rumah nggak takut kepegang lah bang. Masa iya bocah deket-deket sini? Nah, namanya anak Gila, kecil kan nggak tahu. Waduh. Ya kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Segitu dulu teman-teman. Lain waktu kita akan bahas lagi yang versi casan CT. yang CT untuk trafonya. Dan kalau mau konsultasi lebih lanjut, langsung aja kontak Om Bandot. Gua taruh IG dan nomor teleponnya di link deskripsi ya. Assalamualaikum.